Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nih ya, udah start recording. Oke, balik lagi dengan saya Giza Albana. Kali ini kita akan ngebahas tentang, entar minta komen deh ya, apa yang harus diimprove dari metode pembelajaran kayak gini. Kalau ada yang ada ide atau ada masukan, boleh di chat langsung. Oke. Kita sekarang mengenai Digital Communication Introduction to Content Marketing. Jadi gimana sih cara bikin si content marketing ini? Ada nggak sih caranya? Nah, kita belajar di sini dulu, nanti habis itu ke Instagram. Agenda untuk sesi ini adalah definisinya, content marketing, some examples, contohnya bagaimana cara content marketing itu bekerja, prinsipil of creating content dan aktivitasnya. Content marketing. Apa yang kamu tahu tentang content marketing? Iya, benar. Itu benar. Gue nggak tahu, pasti kalian jawab dan udah terbayang apa jawabannya. Content marketing definisinya dari Joy Pulizzi, The Content Marketing Institute. The technique of creating and distributing valuable and relevant content to attract, acquire, and engage a clearly defined target audience with the objective of driving profitable customer action. Jadi itulah, jadi kita menyalurkan sebuah berita valuable itu berharga dan relevan konten untuk menarik perhatian dari si calon konsumen atau audiens. Engagement kita itu harus ngebuat di sana dan bisa ngebuat mereka CTA, call to action. Maksudnya kita memancing mereka untuk call to action, apa yang mau kita harapkan dari aksi dari sebuah konten tersebut. Itu ujungnya seperti itu. Contemporary content marketing includes newsletter and news feeds, videos, white papers and reports, ebooks, infographics, case studies, how-to guides, question and answer articles, photographs, blogs, games, and apps. Contemporary example: Blendtec, struggling manufacturer in competitive marketplace in 2006. What should we blend? The CEO. Nah, seperti ini ya. Content strategy, turning strangers into customer and promoters of your business. Nah, ini attract strangers. Jadi kita ngebawa dari strangers sampai ke promoters. Jadi ini prosesnya. Pertama tuh di attract dulu strangers, orang baru. Bikin blog, keywords, sosial media, itu kita perkenalkan dulu untuk orang yang baru kenal. Sudah visitors di convert, forms, call to action tadi, landing page. Nah, visitors. Jadi begitu mereka sudah menjadi visitors kategorinya, kita harus mempersiapkan sebuah aksi yaitu call to action atau landing page. Di sana memuat segala aktivitas dan informasi tentang produk kita, kelebihan kita, habis itu gimana caranya tuh udah harus lengkap di convert ini ya. Itu semakin dekat, close leads, emails, sinyal workflow. Jadi kita giring lagi mereka ke leads sampai ke customer hingga promoters. Nah, di like, event, social inbox, smart content sampai mereka mengambil keputusan untuk membeli atau menggunakan produk kalian. Dan harapannya setelah mereka beli dan menggunakan adalah repeat order. Nah, disinilah konten-konten yang harus kita buat untuk menggiring strangers dari orang yang belum tahu kita sampai mereka kenal, sampai mereka beli dan repeat order. Nah, ini ada yang namanya funnel. Kalau kalian belum tahu, funnel itu bentuknya seperti ini, corong ya, kayak corong minyak tapi dibalik. Nah, ini ada website visitors, generate leads, prospect, generate customer. Nah, kita mengharapkan semua akan ke bawah sini. Oke, semakin kecil. Kan jadi semakin banyak
generates traffic. Traffic kita buat nih, maksud traffic di sini adalah kita memperkenalkan ini ke semua orang, banyakin aja dulu. Nah, nanti itu akan mulai dikit, maksudnya akan tersaring lah kasarnya, tersaring siapa aja yang akan masuk ke generate leads, habis itu generate prospect sampai ke generate customer. Nah, kalau saya biasanya make bahasanya di sini kenal, habis itu tahu banget, kenal, tahu, teman main, sahabat. Nah, itu saya enaknya gitu tuh ngomongnya. Jadi di sini nih terus ke bawah pakai sampai sahabat. Sahabat itu kayaknya definisi sahabat itu artinya kalian tuh udah deket banget sama seseorang. Kalau kita seseorang ya. Ini kan bahasa ke bahasa produk. Lu kalau udah kenal, udah punya sahabat, lu akan ngelakuin apa aja yang lo mau. Maksud di sini adalah kalian sudah engage banget sama teman ini, sama produk ini. Jadi kita giring mereka ke daerah ke sana. Jadi gimana kita buat orang dulu tahu tahu dulu ya kayak siapa ya. Kalian buat traffic dulu sebanyak-banyaknya, nyebarin sampai ke trafficnya tinggi. Nah, itu nanti kegiring sendiri sampai ke bawah. Nanti lebih enaknya saya contohin di Instagram ya. Relationship goals, business a number digital channels, and choice attracting prospect. Nah, disinilah kayak tadi tuh. Ini yang paling ujung ini traffic sampai ke sini, sampai ke 37%. Ya, harapannya 37% ini bisa membeli produk kalian dan semakin engage dan menjadi sahabat kalian. Nah, kalau udah jadi sahabat, udah jadi engage, udah ada engagement, itu akan memudahkan kalian. Kalau Korea biasanya sampai jadi fanbase. Nah, kode fanbase itu kan kalian apapun yang dikeluarkan oleh artis tersebut, produk apa sih kalian beli? Itulah, makanya itu cara menggiringnya sampai ke fanbase. Principle of creating content, develop customer persona, create the engagement cycle, develop the brand story, develop the content marketing channel plan. Jadi kita buat persona dulu itu apa sih? Setahu saya itu persona itu kayak apa ya? Ngebuat ciri khas atau ya dari ciri khas itulah. Habis itu kita ngebuat engagement cycle yang ngebuat gimana kita terus berinteraksi dengan audiens tersebut, customer tersebut. Misalnya ada namanya memberikan solusi, saran, membuka jam saran, misalnya kalau kalian membeli produk skincare, nah kalian jadwal konsultasi, nah mungkin seperti itu. Atau ada webinar tentang konsultan skincare, nah seperti itu. Jadi dibuat engagement cycle-nya biar kita merasa yakin. Develop brand story, sebuah brand itu akan laku mahal bila story-nya itu jelas. Jadi ada saya dapat cerita dari Seth Godin, itu ahli marketing. Kita ngebeli paku itu bukan beli paku, tapi kita ngebeli story-nya. Jadi story di balik paku itu apa sih? Jadi paku itu di-story-kan bisa memajang foto kesayangan kalian gitu. Jadi paku ini dibuat story-nya itu oke nih paku, habis itu diketok untuk naruh bingkai foto keluarga. Nah, itu kan story dari sebuah paku. Jadi story itulah yang dijual akan mahal harganya dan memiliki arti. Jadi yang dijual itu adalah story-nya. Jadi semakin bagus story di balik pembuatan produk tersebut itu akan semakin mahal. Sama kayak misalnya lukisan, ya kan? Lukisan siapa itu yang Mona Lisa, itu kan mahal di ceritanya, dia punya kelangkaan juga di sana dan cerita di balik pembuatannya itulah yang ngebuat jadi mahal dan langka. Oke, develop the content marketing channel plan. Jadi channel plan-nya gimana? Kalian mengharapkan seperti apa plan-nya?
dan channel itu kalian tahu gimana pergerakannya dari stranger sampai ke konsumen. Develop customer persona, know the person you are selling to more than their demographic. Jadi kalian harus tahu kamu mau jualan ke siapa, jangan lebih dari demografik juga, jangan cuman cowok cewek umur segini. Nah itu pokoknya harus lebih banyak lagi datanya. Behavior individuals needs, buying cycle, jadi kita harus tahu kebiasaannya, kebutuhannya, buying cycle-nya. Mungkin ada kalau masyarakat muslim itu buying cycle-nya di bulan lebaran mungkin. Nah itu kan mungkin keluarlah tuh, biasanya kan ada sirup marjan tuh keluar. Kita harus pelajari itu kapan mereka, ada juga mengenai gaji. Nah, misalnya di e-commerce kalian akan dapat notifikasi, udah gajian nih, itu biasa tanggal 25 itu keluar notifikasi. Nah, itu kan kita harus ngebaca kebiasaan customer tersebut. Jadi kita harus ngerti kapan dia lagi ada uang, lagi nggak ada uang, kebutuhan dia apa. Nah, kita harus punya data itu. Customer motivations, goals and frustration. Jadi kita harus menjawab motivasi atau goals dan frustration dari orang tersebut. Nah, disitulah konten kita akan terlihat bagus atau tidaknya. Ketika orang butuh motivasi, nah kita harus berikan motivasi dan mereka akan, wah ini saya banget nih. So goals, frustasi, aduh saya lagi sedih, lagi baper, lagi apa. Nah, buatlah konten-konten mengenai frustasi tersebut. Itu akan ngebuat orang akan ngerasa impact dan dapat engage-nya di sana. Why should this person care about your company? Jadi kasih tahu alasannya, what unique value proposition do you offer this person. Jadi ada keunikan value apa, nilai apa yang kamu berikan ke customer tersebut. Nah, itu cara. Semakin engage semakin bagus. Nah, ini tanda-tanda age, occupation, status, location, her, lagi nih. Nah, ini motivation, goals, frustration, ini harus datanya ya. Tahu semua. Create the engagement cycle, map the customer buying process and customer journey, awareness, information search. Nah, ini proses sampai dia beli, purchase nih. Ini engagementnya nih. Jadi kita buat awareness dulu, habis itu biasanya kan nih sebuah cycle di mana kalian akan ngerasa saat mau beli. Awareness, kita kepo dulu. Kita tahu awareness, apa nih? Apa nih? Wah, ini apa nih? Nih. Nah, ini seperti inilah produknya, misalnya seperti ini. Nah, ini produknya apa? Nah, mulailah ke information search. Kita cari tuh tentang itu. Semua dicari, habis itu kita tahu harganya. Wah, ini cocok nggak sih harganya sama saya? Habis itu kebutuhannya cukup nggak? Habis itu kita purchase decision. Nah, purchase decision ini macam-macam lagi. Ada dengan waktu, harga, warna, ukuran, ongkir, habis itu lama pengiriman, dan mereka habis itu mencari alternatif. Setelah mereka tahu produk ini, mereka akan cari alternatif selanjutnya yang bisa lebih kena ke kebutuhan mereka. Habis itu di mereka shortlist, habis itu terjadilah pembelian. Pembelian inilah yang sangat ditunggu-tunggu. Nah, kita harus menjawab semua purchase decision mereka. Jangan sampai kita tidak dalam kriteria calon consumer. Jadi disitulah kita harus buat secara detail shortlist sampai mereka beli. Habis itu post purchase, after buying. Jadi kalian setelah beli mereka itu nggak ditinggal, jadi nggak ngerasa mereka cuma mau duitnya doang. Jadi jangan buat seperti itu, karena ini titik balik dari sebuah repurchase. Oke, dan dia bisa akan merekomendasikan ke yang lain. Seperti kalian merekomendasikan makanan atau produk ke teman-teman kalian yang menurut kalian itu bagus. Jadi disitulah letak
post purchase experience dan repurchase. Nah, di retention, fase retention ini beli lagi rekomendasi. Oke. Brand story. Gimana customer perceive experience your brand? What does your brand promise the customer? Why is your brand new, different thing, challenging? What's your brand history? Nah, di sini gimana kita ngebuat sebuah experience, pengalaman buat si brand kita ini kepada konsumen. Buatlah misalnya ada brand yang ngebuat dengan foto selfie atau upload ke sosial media, itu kan ngebuat experience. Habis itu ada experience lain yang ngebuat berkesan bagi si konsumen dan itu akan ngebuat story buat mereka sendiri. What does your brand promise the customer? Brand itu adalah sebuah janji. Jadi kita harus membuat janji itu terpenuhi di customer. Jadi mereka itu akan ngerasa wah iya pas banget. Kan kita ada brand apa ya? Misalnya KFC, jagonya ayam. Nah, emang benar jagonya ayam. Jadi orang akan ngerasa wah ini benar nih KFC ini jagonya ayam. Jadi merasakan kenikmatan dari si ayam tersebut. Emang jago nih ayam, bukan jago ayam. Ini emang enak nih ayamnya. Jadi seperti itulah. Why is your brand new, different, challenging? Jadi kita harus di brandnya itu di konten itu kita harus menjelaskan perbedaannya brand kita dengan produk sejenis. Habis itu ada challengingnya enggak. Nah, buat historinya di balik brand tersebut ada histori apa sih? Gimana cara pembuatannya, gimana buat menunya. Nah, itu harus dijelaskan. Gimana your brand help the customer. Jadi brand itu adalah sebuah solusi buat si customer. Jadi gimana kita menggiring customer supaya mendapatkan solusi tersebut. Oke. Nah, ini seperti iklannya. Ini doang kan kita langsung ngejawab semua nih, langsung terjawab gimana warnanya bermain, fontsnya, habis itu nih warnanya, rasanya. Nah, itu kan harus ada gambaran di sana. Marketing plan. Nah, seperti ini ngebuat marketing plan. Where will the customer view your content? What if I will customer by using? Nah, disinilah inspire. Ini apa lagi nih? Educate, smart insight. Smart insight. Convenience. Nah, kita harus menjawab semua ini sampai ke consumer itu nge-purchase. What are the objective of each channel as they relate to engagement cycle? Okay. Go beyond conventional segmentation to communicate directly in relevant way in individuals. Useful, findable, shareable, creative, and fun. Okay. Create your persona. Oke, nah itu sama halnya yang gue lakuin di Instagram. Instagram gue ini selama kurang lebih dari Mei, dari 5 sekarang 7 udah 7 bulan gue ngebuat konten di Instagram dan ngebuat persona sendiri, yaitu nah seperti inilah. Dan yang karena setelah 10.000 kan gue pernah bilang gue udah nggak itu lagi, gue akan campur dengan video dan foto. Nah, awalnya itu kan sebuah kata-kata aja, kata-kata motivasi lah, kata-kata nah seperti ini. Jadi ngebuat konten itu harus ada harus ada caranya. Maksudnya cara di sini adalah nah misalnya contohnya ini nih. Apa ya contohnya? Mana dong? Nih, ngapain lo keluar dari zona nyaman? Nah, ini kan dari sinilah kita bisa ngelihat sendiri nih, ada fonts, gambar. Nah, di sini triknya adalah pertama ngebuat dulu mereka stop scrolling. Kan tadi kita stop scroll. Nah, di sinilah kita harus ngebuat gimana sebuah bahasa di halaman depan itu ngebuat orang jadi stop scrolling
atau langsung ngeh yang akan terjadi itu loh. Nah, itu seperti ini. Itu kita menjelaskan, kita harus kalau zona nyaman itu kan pembahasan copywriting yang kita harus bangun sampai ke belakang. Sampai ke belakang, jadi penjabaran itu ada emosinya. Nah, jadi itulah yang kita bangun untuk membuat konten. Jadi orang ngerasa emosinya di sana. Di setiap konten itu harus ada hasil dari sebuah konten, itu bisa informasi, edukasi ataupun entertainment. Nah, terserah kalian mau bagian mana yang kalian ambil. Kalau saya kan kebanyakan edukasi, informasi. Kadang-kadang disempilin lah entertainment. Jadi biar variasi dan orang tuh ngerasa engage dan nggak ngebosenin nih akun. Nah, disinilah. Nah, ini namanya call to action. Jadi harapan kita adalah mereka engage dengan kita, yaitu dengan cara kita tulis di sini siapa kita. Nih habis ini ada kata-kata komenin aja, bagiin, share. Ini akan karena itulah yang ngebuat dosen digital ini semakin seperti snowball effect, karena ya kita nggak ngebuat kayak gini, ngebagiin teman lo itu kan algoritma berjalan, jadi semakin bagus kita dipromot, nah itu akan semakin keren juga. Nah itu cara ngebuat konten yang biar orang engage. Nah, ini saya masukin foto, nggak masukin acara. Ini kan bentuk validasi dari kegiatan kita. Saya memperkenalkan diri saya itu sebagai content creator, habis itu menjadi narasumber. Nah, ini harus ada nih bentuk-bentuk validasi yang kita tunjukkan kepada orang kalau kita tuh memang sudah pantas untuk misalnya diundang, ya seperti itulah. Ini kan. Nah, ini seperti ini. Ini kalau di sini udah tingkat pengen tahu semua nih. Nah, tapi kalau saya peluang yang pengen saya ambil adalah di narasumber. Habis itu misalnya ada endorse lah. Nah, di sini kan bentuk-bentuk ini rangkuman. Jadi ini halaman pertama, jadi sebisa kalian orang memutuskan follow atau tidak follow di halaman pertama. Jadi pastikan halaman pertama ini menarik dan ngebuat orang tuh curious, jadi biar tepat. Ini berapa menit dah? 2 menit. Nah, jadi seperti itulah maksud dari konten. Jadi konten itu harus punya nilai yang dimana orang akan engage. Nah, ini kan ada yang sampai 300 sampai 460 likes, 12, ada yang kecil, ada 62, 3, variasi. Ini ketahuan nih, video sama tapi beda. Bisa dilihat dari ini karena baru, jadi karena ini pertama satu ke sini. Nah, ini orang mungkin sudah nonton jadi dikit reaksinya. Jadi beda-beda. Ini ada yang komen tapi like nonton banyak. Nah, ini nggak ada komen. Jadi beda-beda tuh. Nah, 3000. Jadi nggak semua yang kalian bikin itu efeknya sama. Jadi testing terus, perbanyak konten dan terus konsisten, karena itu yang dilihat dari audiens. Kalian tuh konsisten nggak sih dengan personal brandingnya. Jadi disitulah walaupun kalian merasa Pak nggak ada, tapi tanpa kalian sadari mereka merhatikan gitu. Audiens tuh merhatikan tanpa kalian sadari. Jadi jangan minder kalau cuma dikit yang like, bukan berarti mereka nggak tahu. Mereka tahu tapi nggak memberikan aksi, itu aja. Jadi pastikan kalian tetap berkarya walaupun like-nya dikit, komennya dikit, tapi itu berproses. Udah saya buktikan ini ya. Oke. Jadi terus semangat bikin konten. Udah 25 menit cukup. Kalau ada yang tanya-tanya nanti di jam kuliah. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah lebih baik nih ya. Bukan lebih baik sih, maksudnya nggak gede-gede banget, main ini di atas. Ini saya gedein dikit.
Oke, saya nah. Iya. Yang punya ide untuk bikin video boleh. Saya masih gini, pakai kain. Oke, makasih banyak. Bye.